Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberitahukan bagaimana caranya mendaftar secara online atau melakukan pendaftaran secara online, khususnya bagi siswa-siswi yang ingin melanjutkan studinya di SMA Negeri 3 Buru. Langkah pertama adalah silakan buka aplikasi Facebook di HP Anda masing-masing. Kemudian klik di pencarian SMA Negeri 3 Buru. Tampilannya seperti ini. Oh ya, ini merupakan halaman resmi SMA Negeri 3 Buru. Jadi bagi kalian semua yang ingin mendaftar di sekolah SMA Negeri 3 Buru, silahkan klik tombol like dan mengikuti supaya kalian bisa memperoleh informasi terkini tentang SMA Negeri 3 Buru, termasuk informasi pendaftaran atau penerimaan peserta didik baru. Jadi kita akan upload terus informasinya di sini, di halaman SMA Negeri 3 Buru. Setelah dibuka, silahkan scroll ke bawah, ada postingan yang terbaru, ini informasi pendaftaran peserta didik baru SMA Negeri 3 Buru tahun ajaran 2020-2021. Tahap 1 pendaftaran, ya, ini mulai hari ini tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020. Semuanya dilakukan secara online dengan mengklik tautan link berikut ini. Linknya yang warna biru ya. Nah, jadi kita mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak melakukan perkumpulan. Jadi mendaftarnya cukup dari rumah saja, bisa menggunakan HP. Sebelum mengklik link tersebut, siapkan dulu berkas-berkas pendukungnya. Yang pertama, kartu keluarga, KTP ayah, KTP ibu, akte kelahiran, ijazah SD atau ijazah MI, dan surat keterangan lulus dari sekolah asal. Semua berkas tersebut disiapkan, kemudian difoto, karena nanti di akhir diminta untuk mengupload berkas-berkas tersebut. Oke, langsung saja kita klik linknya, yang warna biru ya, diklik. Nanti kalian akan diarahkan kepada formulir pendaftaran peserta didik baru SMA Negeri 3 Buru ya. Akun Gmail yang untuk mendaftar ya, firmananhar355@gmail.com. Di bawahnya ada keterangan yang warna merah ini yang bertanda bintang, itu artinya wajib diisi. Oke, kemudian kita isi data pribadi dulu ya. Nama lengkap diisi sesuai yang ada di ijazah ya. Jangan sampai salah menginput namanya. Kemudian jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan, NISN-nya, nomor induk siswa nasional peserta didik, jika ya diisi ya. Jika belum tahu, silahkan cari tahu ke sekolah asal atau wali kelasnya terdahulu. Ini saya isi secara ini saja, secara contoh saja. Kemudian NIK ini terdapat di kartu keluarga. Silahkan dilihat di kartu keluarganya, saya contohkan. Kemudian tempat lahirnya di mana, apakah di Namlea, di Wekasar, di Jawa, atau di Bugis, dimanapun itu. Tanggal lahirnya diisi sesuai contoh format di atas. Contohnya 21, kemudian garis miring, bulannya tanggal 21, artinya bulannya bulan 6, bulan Juni, tahun lahirnya 2000. Contoh seperti itu ya. Tanggal, bulan, tahun lahir. Kemudian nomor registrasi akta lahir, dilihat di akta kelahirannya. Biasanya nomor registrasi akta kelahiran ada atau tercantum pada bagian tengah atas lembar kutipan akta kelahiran. Oke, diisi saja ya. Ini sebagai contoh saja. Nanti dilihat di akta kelahiran masing-masing. Agamanya dipilih apakah Islam, Kristen, Katolik, Hindu. Kemudian kewarganegaraannya apakah WNA, warga negara asing, atau warga negara Indonesia. Kemudian apakah berkebutuhan khusus? Jadi kalau tidak ya diisi tidak saja, artinya normal, sehat walafiat. Kalaupun berkebutuhan khusus diisi ya sesuai dengan pilihannya. Alamat jalan, contohnya jalan disesuaikan dengan alamat rumah masing-masing ya.
Kemudian RT berapa, RW-nya RW berapa, nama dusunnya apa, nama desanya apa, diisi ya. Ini semua bertanda bintang merah, wajib diisi. Kecamatan, kode pos juga diisi. Tempat tinggal, apakah sekarang ini tinggal di kos dengan wali atau bersama orang tua, atau di asrama, di panti asuhan. Transportasinya menuju ke sekolah menggunakan apa ketika berangkat sekolah, apakah kendaraan pribadi atau jalan kaki, dipilih ya. Nomor KKS, kartu keluarga sejahtera, jika ada diisi ya. Silahkan tanya ke orang tuanya masing-masing. Anak keberapa dalam keluarga? Anak ketiga contohnya. Apakah penerima KPS atau PKH? Silakan ditanya kepada bapak ibunya. PKH ini program keluarga harapan kalau tidak salah. Ditanyakan kepada bapak ibunya. Jika iya diklik ya, jika tidak diklik tidak. Jika iya atau penerima KPS atau PKH, silakan diisi nomornya di sini ya. Jika tidak perlu diisi. Ini tidak wajib diisi. Usulan dari sekolah layak PIP, program Indonesia Pintar, pernah diusulkan atau tidak? Jika tidak, diklik tidak. Penerima kartu PIP, KIP, kartu Indonesia Pintar, apakah menerima atau tidak? Jika tidak, diklik tidak. Jika mengisi iya, menerima KIP, maka isi nomor KIP-nya di sini. Jika tidak usah diisi. Layak PIP, apakah Anda merasa diri Anda layak menerima PIP? Jika iya diisi ya, jika tidak diisi tidak. Jika Anda mengisi iya, layak menerima PIP, silahkan tulis jawaban Anda mengapa Anda berhak menerima PIP. Seperti itu. Apakah dari keluarga kurang mampu atau prestasi dan lain sebagainya. Kemudian di halaman selanjutnya, bank diperuntukkan PIP, program Indonesia Pintar tadi ya. Ini diisi oleh pusat, nama bank, nomor rekening, kantor cabang, rekening atas nama siapa, dan ini tidak wajib diisi bagi yang tidak menerima PIP. Yang menerima PIP silahkan diisi ya. Kemudian data orang tua kandung ya. Bapaknya siapa namanya? Contohnya nama lengkap ya sesuai di kartu keluarga. NIK ayah berapa? 8, 10, 40 bla 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 bla. Lihat ada di kakak juga dan KTP ayahnya. Tahun kelahiran ayah kapan? Nah, tanggalnya contohnya tanggal 20, bulannya bulan 7, tahunnya tahun 1980. Boleh. Pendidikan ayah terakhir apa? Apakah SMA sederajat? Ini ada pilihannya, silahkan dipilih ya. Pekerjaan ayah apa? Nelayan kah, petani, peternak, PNS, TNI, dan lain sebagainya. Boleh dipilih. Penghasilan ayah berapa kira-kira selama sebulan? Apakah rentang 500 sampai 999 ribu, ataupun 20 jutaan, atau 2 juta sampai 4 juta? Dipilih ya. Apakah ayah berkebutuhan khusus? Jika normal, ayahnya sehat-sehat saja, dipilih tidak. Kemudian ibunya contohnya NIK ibu kandung juga sama, dilihat di KK dan KTP ibunya ya. Tahun lahir ibunya juga sama, diisi tanggalnya dulu, kemudian diisi bulannya dan juga tahunnya. Pendidikan terakhir ibu apa? Apakah SMP contohnya atau S1? Pekerjaan ibu apa? Apakah tenaga kerja Indonesia, pedagang kecil, karyawan, petani? Penghasilan ibu berapa selama 1 bulan? Tentang segini contohnya. 1 juta sampai 1.900.000 sampai 2 juta ya. Apakah ibu berkebutuhan khusus? Jika normal, sehat, pilih tidak. Berikutnya, data wali. Ini bagi yang siswa diwalikan, artinya bukan ayah ibu kandungnya yang menjadi wali. Silahkan diisi. Jika walinya adalah bapak ibu kandung, ini tidak perlu diisi ya. Kemudian
kontak, nomor telepon rumah jika ada diisi, jika tidak ada tidak apa-apa karena ini tidak ada tanda bintang, artinya tidak wajib diisi. Yang wajib diisi adalah yang ada tanda bintang merahnya. Nomor HP 852 389 contohnya. Emailnya apa? Contohnya ini ya, saya gunakan ini. Silahkan kalian menggunakan email yang aktif karena ini sangat penting sekali kegunaan email ini. Kemudian kita klik berikutnya. Maaf. Nomor telepon rumah salah ini. Tidak usah diisi emailnya. Nah, kita klik langsung berikutnya. Data periodik. Nah, tinggi badannya berapa? Apakah 70? Berat badannya berapa? 58 contohnya ya. Jarak tempat tinggal ke sekolah lebih dari 1 km contohnya. Waktu tempuh ke sekolah ini ada contohnya. 1 jam berapa menit? Contohnya 1 jam 10 menit. Jumlah saudara kandung dalam keluarga. Jika kalian anak ketiga kemudian punya adik 1, berarti ada 3 saudara kandung ya. Termasuk Anda berarti 4. Seperti itu. Jumlah saudara kandung 3 contohnya. Berikutnya. Nah, silahkan kalian, jika kalian pernah berprestasi, silahkan kalian klik. Prestasinya prestasi apa? Apakah pernah ikut OSN, Olimpiade Sains, kemudian apakah pernah ikut seni, MTQ, apakah adalah olahraga, silahkan dipilih. Tingkat prestasinya, tingkat apa? Tingkat sekolah kah, porseni, atau kecamatan, HUT kemerdekaan RI biasanya, atau provinsi bahkan nasional ya. Nama prestasinya apa? Juara lomba apa gitu, lomba MTQ lah ya, lomba ceramah. Tahun prestasinya tahun berapa? Tahun 2018 contoh. Penyelenggaranya siapa? Penyelenggaranya LPTQ atau pemerintah daerah Kabupaten Buru. Peringkatnya, peringkat 1, 2, atau 3 contohnya. Berikutnya, apakah Anda penerima beasiswa? Diisi bila mendapat beasiswa di tingkat SMP. Jika tidak, tidak perlu diisi karena ini tidak wajib diisi. Jika iya, diisi berarti ya, anak berprestasi kah, anak miskin, pendidikan, unggulan, atau beasiswa yang lain. Keterangan terkait dengan beasiswa yang pernah diterima, apa keterangannya? Contohnya saya menerima selama 2 tahun terakhir, seperti itu ya. Dengan beasiswa ini, nama beasiswanya apa? Silahkan ditulis keterangannya di sini. Jika tidak mendapat beasiswa, lanjut saja. Registrasi peserta didik. Nah, jenis pendaftaran peserta didik baru ya, karena belum ada yang pindahan. Kemudian NIS sekolah, nomor induk sekolah. Ditanya lagi ke wali kelasnya atau guru-guru di SMP ya. Saya contohkan ini aja. Tanggal masuk sekolah di skip aja boleh. Asal sekolahnya dari SMP mana? SMP 70 guru. Contohnya. Nomor peserta ujian diisi juga. Saya contohkan ini aja. Nomor peserta ujian ketika SMP ujian sekolah kemarin yang ditanyakan ke guru SMP-nya. Nomor seri ijazahnya juga diisi. Ijazah jika belum ada dikosongkan dulu, nggak apa-apa karena ini tidak wajib diisi. Ijazah SMP kan tidak punya juga, bukan tidak punya, artinya masih belum keluar ijazahnya saat ini. Jadi dikosongkan tidak apa-apa karena ini tidak bertanda bintang merah, artinya tidak wajib diisi. Kemudian nah ini tadi yang saya sampaikan di awal, berkas-berkas. Kemudian yang diminta kita masuk ke halaman upload berkas. Jadi kita diminta untuk mengupload berkas untuk melengkapi persyaratan pendaftaran ini. Ini upload berkas, ada keterangannya. Berkas yang diupload berbentuk file gambar asli dari berkas yang disyaratkan berformat JPEG atau PNG. Jadi berkas yang tadi sudah disiapkan kemudian difoto dengan kamera HP masing-masing. Ingat, yang difoto adalah berkas asli ya, bukan fotokopian. Contoh ijazah, KK, atau KTP orang tua, itu yang difoto adalah yang aslinya, bukan
fotokopian kemudian difoto. Ingat ya, yang berbentuk, yang berupa asli, berkas asli. Sekali lagi saya tekankan, yang difoto adalah berkas yang asli, bukan fotokopian. Kemudian ini ada kartu keluarga, KTP ayah, KTP ibu, akta lahir calon peserta, surat keterangan lulus, ijazah SD. Nah, ini yang bertanda bintang merah ini wajib diisi. Ijazah SMP belum ada, nggak usah diisi. Surat tanda tamat belajar belum ada, jika belum wajib diisi. Kartu Indonesia Pintar jika punya dicantumkan, jika tidak punya nggak wajib diisi. Oke, kita isi yang wajib diisi saja contohnya. Oke, tahap selanjutnya kita tinggal mengupload berkas yang sudah kita siapkan tadi. Nah, berkas yang tadi sudah disiapkan, kemudian difoto. Sekarang tinggal menguploadnya. Caranya dengan mengklik tombol yang berwarna biru, tambahkan file, diklik, kemudian pilih file dari perangkat Anda. Tinggal pilih tadi nyimpannya di mana, apakah di kamera atau di mana ya. Silahkan dipilih. Kalau saya tadi menyimpannya di kamera contohnya ya. Nah, ini tadi saya sudah foto sebagai file contoh tadi ya. Kalau sudah ketemu, contohnya ini, ini contohnya ada ijazah SMP saya, tinggal diklik saja, nanti dia akan muncul seperti itu. Begitu juga dengan kalau sudah tinggal pilih dengan file-file yang lain, sama caranya seperti itu. Pilih buka di perangkat, kemudian tambahkan situ, baru nanti setelah semuanya masuk baru di upload. Ini saya pilih yang sebelumnya dipilih aja supaya cepat ya. Langkahnya seperti di awal tadi, pilih di file dari perangkat, pilih tadi nyimpannya di mana, kemudian dimasukkan. Keterangan lulus juga sama, jadi biar memudahkan berkas yang disiapkan difoto terlebih dahulu seperti itu. Nah, ijazah SMP belum ada, tidak wajib diisi karena tidak ada tanda bintang merahnya. Surat tanda tamat belajar juga, kartu Indonesia Pintar juga. Jadi diupload bagi yang memiliki saja. Setelah semuanya terisi, maka tinggal klik tombol kirim. Kalau ingin ada yang diperbaiki, klik tombol kembali. Gitu, semoga membantu dan bisa bermanfaat. Jika ini dirasa bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman yang lain supaya yang masih kebingungan bisa terjawab dengan menonton video ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.